Kepemimpinan dan Pendekatan Masyarakat saat Pandemi COVID-19, Mata Kuliah Kelembagaan, Organisasi dan Kepemimpinan, Institut Pertanian Bogor, Kelompok 10 dengan anggota Gadis Cantika, Syifa Unkasana, dan Afida Triaputri. Adapun poin-poin yang akan dibahas yaitu sebagai berikut. Permasalahan peranan pemimpin dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, pencapaian tujuan organisasi, pengendalian perilaku anggota organisasi, dan pengendalian organisasi. Nah, dalam beberapa berita yang saya baca itu, pemerintah menekankan agar daerah-daerah itu melakukan PSBB bukan lockdown. Sedangkan daerah-daerah itu meminta untuk lockdown karena mereka itu takut terhadap orang-orang yang keluar masuk daerahnya tersebut gitu. Tapi di sini tuh pemerintah menekankan untuk PSBB saja, bukan lockdown. Lalu yang kedua, pertikaian dan konflik. Nah, di berita itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah itu berbeda-beda, dan tindakan antara kebijakannya juga berbeda gitu. Jadi perbedaan itu menimbulkan berbagai pertikaian atau konflik karena ketidakjelasan antara kebijakan dan tindakan pemerintah pusat dan daerah yang dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, sistem sosial diikat oleh hubungan pemimpin dan pengikut. Nah, di berita itu hubungan antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan antisipasi terhadap penyebaran virus corona harus disertai dengan suatu kepercayaan satu sama lain. Jadi, baik pemerintah harus percaya kepada masyarakat, dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya kepada pemerintah untuk membuat kebijakan seperti itu. Lalu yang keempat itu pemimpin dan kepemimpinan dikonstruksikan oleh sistem sosialnya. Nah, dalam berita di atas itu terlihat bahwa Pak Anies melakukan kebijakan tersebut walaupun dilarang oleh Pak Jokowi. Hal itu terlihat dilakukan Pak Anies karena DKI Jakarta itu salah satu kota yang memiliki jumlah masyarakat yang positif lebih banyak daripada daerah lain. Peranan pemimpin menghadapi COVID-19. Sebagai pemimpin yang berperan dalam pembangunan ataupun pembawa perubahan, harus mampu membaca situasi dan memetakan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti saat ini adanya wabah virus COVID-19 yang telah melanda dunia. Dalam hal ini, pemimpin ditekan untuk mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat untuk terus melindungi pengikutnya baik dari segi sosial maupun ekonomi. Beberapa peranan pemimpin yang dibutuhkan saat ini yaitu: yang pertama, persiapan untuk merespon krisis atau masalah, yaitu dengan membentuk jaringan satuan tugas ataupun Satgas COVID-19. Yang kedua, memperkuat karakter pemimpin. Dalam hal ini perlunya optimisme sehingga terus mampu memberikan energi positif dan kepercayaan kepada pengikutnya bahwa kebijakan yang dilakukan demi keselamatan bersama. Yang ketiga, mampu membuat keputusan di tengah ketidakpastian. Dalam hal ini pemerintah ataupun pemimpin perlu tindak cepat dan tepat dengan evaluasi informasi yang ada setiap saatnya. Perlu adanya kehati-hatian terhadap siklus berita yang mungkin menghasilkan spekulasi yang mengarahkan organisasi untuk membuat keputusan yang salah. Dan yang keempat, penting bagi para pemimpin untuk saling menunjukkan rasa empatinya. Contoh dalam hal ini ialah keputusan cepat dari pemerintah untuk menerapkan social distancing dan stay at home bagi para warganya saat pandemi melanda. Dan yang terakhir yaitu berkomunikasi secara efektif, yaitu mempertahankan transparansi dan memberikan pemberitahuan informasi secara rutin agar masyarakat tidak khawatir. Pendekatan yang perlu dilakukan kepada masyarakat, yaitu ada struktural fungsional dan konflik. Struktural fungsional sendiri adalah menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan dalam masyarakat. Sedangkan konflik sendiri mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Struktural fungsional sendiri, contohnya seperti lembaga-lembaga pemerintah dan LSM, berfungsi untuk membantu penanganan COVID-19 seperti upaya melakukan penggalangan dana. Sedangkan contohnya dari pendekatan konflik, yaitu menumbuhkan solidaritas masyarakat untuk bersama-sama melawan COVID-19 dan menciptakan ikatan aliansi seperti membentuk kelompok relawan.
upaya pemimpin mengoptimalkan potensi. Yang pertama itu kepercayaan masyarakat sebagai modal paling penting dalam penanganan masalah penyebaran virus corona. Solusi apapun yang ditawarkan tak ada gunanya jika masyarakat tidak percaya, sehingga tidak mematuhi pemerintah. Jadi di sini itu harus saling percaya. Masyarakat harus percaya kepada pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang baik, dan pemerintah harus mempercayai masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang dibuat. Ya. Yang kedua, pemerintah berani melakukan lockdown sebagai bentuk komitmen mencegah pandemi ini. Yang ketiga, pemerintah berpusat pada satu orang sehingga keputusan bisa segera diambil, terlepas dari kritik dan tekanan dari berbagai pihak. Yang keempat, pemerintah benar-benar serius mencegah warga berpergian atau melakukan pelacakan. Bila masuk ke apartemen atau tempat kerja, penghuni harus menyertakan identitas mereka, termasuk catatan suhu tubuh dan riwayat perjalanan sebelumnya. Itu penting. Lalu yang kelima, pemerintah menyiapkan bantuan dan skema pemulihan ekonomi bagi masyarakat dan perusahaan yang terdampak pekerjaannya karena penghentian aktivitas selama pandemi corona. Yang keenam, pemerintah membentuk gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease sebagai upaya penanganan penyebaran virus corona. Jadi pembentukan gugus ini untuk membantu mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas lagi. Sekian dari kelompok 10, terima kasih.